Tes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Shalom. Puji Tuhan. Kita datang beribadah menghadap hadirat Tuhan dan kita datang dengan sukacita. Baiklah kita percaya bahwa Tuhan saat kita beribadah ada di tengah-tengah kita untuk memulihkan, menyembuhkan, menolong kita. Dan kita bangkit berdiri. Mujizat masih. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kau saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat semua manusia yang berdosa, dan tabib yang ajaib bagi semua orang-orang yang sakit. Kekuatan bagi kami yang lemah, dan pengharapan bagi orang-orang yang berputus asa. Kami mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Jangkaulah hidup kami, pulihkanlah kami, sembuhkanlah kami, maka kami akan sembuh. Terima kasih Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu yang masih bergegas tibakan dengan selamat, begitu juga semua hamba-hamba-Mu, imam-imam yang mengambil bagian dalam pekerjaan yang kudus. Tuhan tahbiskan kami, urapi khususnya jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasihi. Biarlah kami sekalian memuji Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Kuasa setan yang mengganggu hati pikiran kami, dari ruangan ini kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan yang Kau enyah semua pergi. Darah Yesus berkuasa atas kami. Biarlah kemuliaan Allah,
Roh Allah memenuhi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan. Bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamat. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Ya, puji Tuhan. Apa pikir lagi di sini? Saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya caranya, keselamatanmu sedialah. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya caranya, keselamatanmu sedialah. Suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya caranya, keselamatanmu sedialah. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kuatkanlah Hati. Hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu
menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan sanggup. Percaya Dia tak tinggalkan. Mari kita persiapkan diri kita. Tuhan masih sanggup dan memang Dia sanggup untuk mengangkat, menguatkan, menyembuhkan, membuka jalan, dan memberi kemenangan. Ingatlah, ibadah ini berguna untuk apapun. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup sekarang ini, selagi di dunia ini, bahkan membawa kita pada hidup yang kekal. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh kurnia. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mimbar saya serahkan nanti kepada saudara pendeta muda Adar Sipan. Amin. Nyanyikan sungguh-sungguh. Tuhan percayalah. Dia tak tinggalkan. Ya, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, seperti lagu pujian ini kami memerlukan kekuatan dari firman-Mu,
karena kami banyak sekali keraguan, ketidakpastian dalam kehidupan kami, tetapi firman-Mu Tuhan adalah jawaban dari segala ketidakpastian di bumi ini. Karena firman-Mu Tuhan pasti dan selalu ajaib, janji-Mu tidak pernah Kau lupakan dan janji-Mu pasti Kau akan genapi. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai kami dengan roh-Mu, dan biarlah lidah bibir hamba-Mu ini jadi saluran berkat bagi kami sekalian, terutama bagi hamba-Mu, biarlah menjadi teladan, dan juga kami semua menjadi teladan di mana saja kami dipanggil oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengusir kuasa jahat yang memegang hati pikiran kami, bersama kami menolak di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan buka kitab kita dalam Mazmur 26 ayat yang keempat. Mazmur 26 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Ya, cukup dulu sampai di situ. Kita maju selangkah. Ayat yang kita pelajari dalam Mazmur sekarang pasal 26 ayat yang keempat. Jadi kehidupan kita di sini di dalam judulnya doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi doa ini adalah doa yang harus kita ingat, kita sampaikan kepada Tuhan. Dan beberapa kali kita sudah pelajari bagaimana Daud ini percaya akan Tuhan dan tidak ragu-ragu, dan Daud meminta kepada Tuhan supaya Daud ini diselidiki, dimurnikan batin dan hatinya, ya, sehingga mata Daud itu tertuju kepada Tuhan, ya, sebab mata Daud tertuju kepada Tuhan. Tapi yang keempat, kita lihat di sini, untuk dibenarkan oleh Tuhan, kita harus disucikan, ya, dilepaskan dari jiwa di sini penipu dan munafik. Ya, jadi jiwa penipu dan munafik ini dibenci oleh Tuhan. Nah, kita akan bahas bagaimana penipuan ini bisa kita sadari atau tidak sadari dilakukan oleh kita. Jadi kalau kita lihat ada 3 macam dalam Alkitab, sedikitnya ada 3 macam penipuan. Ya, yang pertama penipuan terhadap sesama. Ya, Yeremia 9 ayat yang ketiga. Yeremia 9 ayat yang ketiga. Yang firman Tuhan. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan, saya ulangi. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Ya, ayat 9 kita baca bersama-sama. Baiklah setiap orang berjaga-jaga, ayat yang keempat, maaf ya, ayat keempat. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung. Ya, diulangi. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung.
dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Ya, jadi yang pertama, penipuan ini ditujukan kepada sesama. Ya, kalau sini kita lihat kebenaran ditutup, ya, dengan sesuatu yang tidak benar. Nah, jadi penipuan ini biasanya memberikan informasi yang tidak benar dan juga menutup kebenaran yang sesungguhnya. Ya, tujuannya di sini banyak sekali. Ya, kalau orang sudah menipu saudaranya, biasanya itu untuk mencari keuntungan, ya, mencari keuntungan atau menutup kesalahan. Ya, dan yang paling celakanya lagi untuk mencelakakan orang. Ya, jadi kita mungkin sudah mengerti penipuan terhadap sama ini. Jadi tidak ada kebenaran dalam mulutnya, dalam tindak tanduknya, ya. Tapi kita akan lihat penipuan yang kedua sekarang. Penipuan terhadap diri sendiri. Ya, penipuan terhadap diri sendiri. Di sini kita akan lihat ada 4 sedikitnya, 4 macam penipuan terhadap diri sendiri, ya. Yang A-nya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ya, jadi yang pertama, tanda kita menipu diri sendiri bahwa kita tidak menganggap diri kita orang berdosa. Ya. Nah, kita di sini banyak tidak sadar. Sekarang banyak lagi doktrin menyampaikan bahwa kita itu sudah dibenarkan dan kita tetap menjadi orang benar. Kita bukan jadi orang berdosa lagi. Ya. Kalau dari ayat ini kita harus mengaku bahwa kita adalah orang berdosa dan kita masih berbuat dosa. Ya, tetapi kebenaran dari Tuhan bisa kita dapatkan, kita bisa dapatkan, ya, melalui salib Tuhan. Ya. Dan jangan kita menipu diri kita sendiri bahwa kita bukan orang yang berdosa. Dan ketika kita mengaku kita bukan orang berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan di sini kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, itu yang A. Yang B-nya Galatia 6 ayat yang ketiga. Ya, ini tanda kehidupan yang menipu dirinya sendiri. Galatia 6 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Galatia 6 ayat yang ketiga, maaf. Ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka Ya, bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. ya, jadi yang kedua, orang yang menipu dirinya menganggap dirinya itu yang utama. Ya, menganggap dirinya yang utama sehingga dia itu tidak mau melayani dan tidak mau berkorban. Ya, saya harus jadi yang utama nih. Saya harus didahulukan. Ya, jadi orang-orang yang semacam ini nanti tidak ada hati pelayan, tidak ada hati seorang hamba. Ya, yang hanya adalah dia selalu ingin yang utama. Nah, jadi kita jangan merasa diri yang paling penting, paling yang utama, paling layak, paling harus dihargai, dan lain-lainnya. Ya. Yang ketiga sekarang, Yakobus 1 ayat yang ke-22. Ya. Yakobus 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, yang ketiga, tanda kita menipu diri kita sendiri dan tidak sadari berarti ya. Kalau kita ditipu oleh orang lain kita kadang-kadang bisa sadar. Tapi kalau kita ditipu oleh diri kita sendiri, kadang-kadang kita tidak sadar. Nah,
Makanya kalau orangnya sudah sering menipu diri sendiri, nanti dia bisa menipu orang lain. Ya, nah di sini yang ketiga, tandanya adalah tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi di sini orang ini hanya mendengar saja atau sebagai pendengar saja. Ya, makanya banyak orang nanti orang Kristen sangat dicela oleh orang-orang lain karena mereka hanya pendengar saja tetapi bukan pelaku. Ya, kalau saya mendengar firman Tuhan pada minggu lalu, jangan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku. Nah, kalau ada orang bertanding, kalau orang yang bertanding itu sebagai pelaku, tapi ada orang yang sebagai penonton. Wah, orang yang sebagai penonton biasanya hanya mengkritik, apalagi kalau sebagai penonton bola itu paling enak tuh. Wah, ada yang pengkritik bola yang terkenal sekarang. Wah, sampai dihujat itu sampai di Indonesia. Karena bisanya kritik saja. Nah, itu sebagai penonton. Tapi kalau pelaku firman Tuhan, dia adalah orang yang benar-benar nanti disebut orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang yang bisa melakukan firman ini nanti akan menjadi orang-orang yang berbuah di dalam kebenaran. Dan yang selanjutnya, orang yang menipu dirinya, ayat yang ke-26. Ayat yang 26 demikian Ya. firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ya, yang keempat sekarang, tanda orang yang menipu diri sendiri, bukan saja dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi dia di sini menjadi, kalau disebut tidak mengekang lidahnya. Ya, berarti di sini sudah menjadi penghasut, sudah menjadi pengadu domba, sudah menjadi orang-orang yang nanti menipu, menghancurkan orang lain. Ya, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Nah, di sini ia adalah seorang penipu. Ya, yang ditipu bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Ya. Dan selanjutnya, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, jadi kita harus perhatikan, jangan sampai kita menipu diri sendiri. Nah, yang ketiga sekarang, penipuan terhadap Tuhan. Ya, penipuan terhadap Tuhan. Bagaimana tandanya orang yang menipu kepada Tuhan? Ya, yang pertama, orang yang menipu terhadap Tuhan, yang pertama selalu merancangkan dosanya. Ya, selalu merancangkan dosanya. Boleh baca dalam Amsal 24 ayat yang ke-8. Ya, jadi dosa ini bukan dosa yang disengaja. Bukan dosa yang tidak disengaja, tetapi dosa yang disengaja. Direncanakan oleh manusia. Ya, boleh. Demikian firman Tuhan. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Ya, jadi ternyata orang yang menipu Tuhan, dia membuat satu rancangan. Ya, rancangan ini bukan rancangan baik, tetapi rancangan jahat. Ya, rancangan jahat ini artinya menjauh daripada Tuhan. Ya, rancangkan dosanya dan lain-lainnya. Ya, kita jangan sampai menjadi orang yang merancangkan dosa. Yang selanjutnya, kita cepat. Yang selanjutnya Daniel 8 ayat yang ke-25. Ya, Daniel 8 ayat yang ke-25. Yang selanjutnya adalah congkak. Nah, ini orang yang menipu Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan oleh karena akalnya,
penipuan yang dilakukan akan berhasil. Ya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Nah, jangan pikir penipuan itu tidak berhasil. Banyaknya penipuan itu berhasil. Ya, segala sesuatu yang dirancangkan bisa jadi berhasil. Ya, teruskan. Ia akan membesarkan dirinya. Nah, jadi seorang penipu ini kalau sudah mendapatkan keberhasilan dari apa yang disebut penipuan, ya entah itu menipu terhadap sesama, entah itu menipu diri sendiri, entah itu menipu Tuhan, dia akhirnya merasa dirinya hebat, ya congkak hatinya, teruskan. Dalam hatinya. Ya. Dan dengan tak disangka-sangka. Dan dengan tak disangka-sangka. Banyak orang akan dibinasakannya. Ya, jadi kalau sudah menipu Tuhan, nanti menipu sesama, menipu dirinya sendiri. Dan di sini banyak orang yang oleh penipuannya menjadi orang yang tersesat di sini. Ya, teruskan. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Iya, dan yang paling mengerikannya orang yang congkak ini adalah orang yang bangkit melawan Tuhan dan sesama disesatkan oleh orang yang berjiwa penipu. Teruskan. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia. Tanpa perbuatan tangan manusia. Ia akan dihancurkan. Ya, jadi yang menghancurkan itu bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita congkak. Ya, penipuan terhadap Tuhan itu merancangkan dosa. Yang kedua, bersikap congkak, sombong. Yang ketiga sekarang, ya, Maleaki, ya bukan Maleaki ketiga nih ya, Maleaki 1. Kalau Maleaki 3 udah deg-degan semua. Ya, Maleaki 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Terkutuklah penipu. Ya, terkutuklah penipu Yang mempunyai seekor binatang yang mempunyai seekor binatang jantan. di antara kawanan ternaknya. Ya. Yang dinazarkannya. Ya, jadi ada orang yang ketika dalam menghadapi kesusahan biasanya ya, menghadapi pergumulan, satu ketika doanya beberapa kali tidak dijawab, sudah doa puasa tidak dijawab, akhirnya doa bernasar kepada Tuhan. Ya. Dan nasarnya ini pasti cari yang terbaik bagi Tuhan. Tidak mungkin kita nasar ya dengan hal-hal yang biasa remeh-temeh. Ya. Kalau saya diberkati Tuhan, saya akan ibadah sekali seminggu misalnya. Atau sekali sebulan. Wah, tidak mungkin. Biasanya dia akan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Pasti yang terbaik. Ya. Nah, di sini kambing jantan ini adalah sesuatu yang terbaik. Ya. Untuk dikorbankan. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Ya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Teruskan. Sebab aku ini raja yang besar. Ya. Firman Tuhan semesta alam. Dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Ya, jadi menipu kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ingkar kepada Tuhan. Nah, hati-hati dengan janji-janji manis kita kepada Tuhan. Ya, ketika kita mau bernasar, berjanji kepada Tuhan, komitmen kepada Tuhan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Jangan menjadi seorang penipu. Ya. Baru yang keempat, Maleaki 3 ayat yang ke-8. Ya. Jujur terhadap berkat Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Ya, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Ya, teruskan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya. Teruskan. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, jadi persembahan persepuluhan adalah pengakuan kita bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan yang diperlukan di sini adalah kebenaran. Ya. Kalau misalnya 1 juta misalnya. Saya bukan hitung-hitungan ya. 1 juta.
Misalnya ada orang, saya mempersembahkan persepuluhan, 50.000. Itu benar atau tidak? Tidak. Yang benar adalah 100.000. Ya. Ya, saya tidak perpanjang. Ya, hanya kita yang tahu. Karena ini adalah disebut bahwa milik Tuhan, bukan milik gembala, bukan milik gereja, ya, tetapi ini milik Tuhan. Yang nagih bukan pendeta. Pendeta, ada orang pendeta yang nagih-nagih. Wah, jangan seperti itu juga. Ya, kalau misalnya nggak dikasih, miskin, kutuk, dan lain sebagainya. Jadi jangan diancam jemaat itu. Biarlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan yang selanjutnya, orang yang menipu adalah orang yang tidak mau bertobat. Ya, ini yang disebut penipu. Ya, itu di dalam ya, Yeremia 9. Yeremia 9. Yeremia 9 ayat yang 5. Ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya. Yang seorang menipu yang lain. Ya. Dan tidak seorang pun berkata benar. Ya. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Ya. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ya, jadi orang yang menipu Tuhan adalah orang yang tidak bisa bertobat. Ya, oleh sebab itu pertobatan juga Tuhan inginkan dari kita anak-anak Tuhan. Nah, itu yang pertama. Jadi Tuhan ingin menyucikan kita dari jiwa penipu. Nah, yang kedua sekarang, Tuhan ingin menyucikan kita dari jiwa kemunafikan. Ya, jadi orang yang penipu Tuhan benci. Orang yang munafik Tuhan benci. Makanya di sini dikatakan Daud tidak duduk dengan kumpulan penipu dan tidak duduk dengan kumpulan orang yang munafik. Ya, munafik itu ya bisa diartikan adalah orang-orang yang berpura-pura biasanya. Pura-pura menutup atau menyembunyikan dosa, ya, keburukan, ya, dengan ya, jadi berpura-pura menyembunyikan keburukan atau tujuan jahatnya ya, atau tujuan jahatnya dengan kebaikan. Nah, jadi kalau orang yang penipu itu dia hanya berkata dusta, ya. Tetapi yang munafik ini dia memakai topeng, ya, memakai muka kebaikan, muka yang baik. Semua orang yang munafik ini susah sekali, ya, susah sekali dideteksi. Ya, kadang-kadang kita bisa menjadi orang-orang yang munafik. Saya juga bisa menjadi orang-orang munafik. Nah, jadi topengnya ini biasanya sangat baik, ya. Padahal hatinya itu tidak tulus. Ya, banyak sekarang topeng itu pemuka-pemuka agama. Ya, bahkan ada yang beberapa hari kemarin pemuka agama, dia mohon maaf, dia berlaku yang tidak baik kepada murid-muridnya. Ya, dilecehkan lah, sampai disetubuhi, ya, mengerikannya. Ya, karena orang-orang yang tulus hatinya ini yang ditipu. Ya, orang-orang yang tulus hatinya. Jadi salah satu katanya bilang, siapa yang jadi mangsanya? Ya, salah satu yang jadi mangsanya adalah orang-orang yang tulus. Nah, itulah ya, kita jangan hati-hati, jangan asal tulus kepada orang-orang munafik. Ya. Nah, jadi dalam Matius 23 ayat 28, Matius 23 ayat 28, nah inilah orang munafik.
Demikian firman Tuhan. Di mana ada bangkai, di situ guru- Matius 23 ayat 28, maaf. Ya, demikian jugalah. tetapi kamu, Matius 23 ayat 28. 28. Demikian jugalah kamu. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Ya, jadi orang munafik ini tampaknya benar di mata orang, Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanan. ya sebelah dalam itu hati. Ya, kalau orang munafik dilihat dari luarnya, dari kegiatannya, semua itu baik, benar. Ya, sama seperti di sini Tuhan Yesus banyak mencela. Ya. Jadi sebelah luarnya tampaknya benar. Ya, bukan hanya baik, benar di mata orang, tetapi dalamnya, hatinya penuh dengan kemunafikan. Ya. Nah, jadi Anda orang yang munafik di sini luar benar, dalamnya penuh dengan kebusukan. Ya. Dan kita lihat Markus 7 ayat yang ke-6. Ini orang munafik juga. Markus 7 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, Ya, sebab ada tertulis, ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ya, padahal hatinya jauh daripadaku. ya. Jadi ada orang yang munafik di depan manusia. Nah, ada juga ya orang yang munafik di depan Tuhan. Nah, di sini seolah-olah bibirnya ini memuliakan nama Tuhan. Ya, boleh dia mungkin berdoa. Boleh dia mungkin kalau disebut kalau dalam ibadah dia di depan mimbar seperti saya, pemimpin pujian. Ya, mungkin singer, ya. Nah, makanya kelihatan orang ini orang benar. Orang yang suci, orang yang baik. Ya. Dia bisa memuliakan melalui apapun yang dilihat oleh manusia. Ya. Tetapi di sini hatinya itu jauh daripada Tuhan. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan. Dan yang selanjutnya Lukas 6 ayat 42. Nah, jadi yang selanjutnya orang munafik ini dari sebelah luar memuliakan, dari sebelah dalam menjauh daripada Tuhan. Ya, yang selanjutnya Lukas 6 ayat 42. Ini Ya, orang Tuhan, yang munafik. bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, Ya. keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata Ya, saudaramu. jadi orang munafik ini salah satunya suka menghakimi. Ya, suka menghakimi. Ya, bukannya tidak boleh kita memberi nasihat. Ya, memberi nasihat itu harus. Ya, ini salah satunya dengan cara memberi nasihat. Nah, bahkan ada orang memberi nasihat itu kadang-kadang sampai tertancap di hati. Ya, ada orang dinasihatkan oleh seseorang yang dosanya sama. Dosanya sama. Ya. Bukannya orang ini bertobat, tetapi orang ini malah ya ada seorang dinasihati oleh seseorang, dia tahu ini orangnya sama dosanya. Setelah dinasihati, ini bukan malah bertobat, malah jadi-jadi. Ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, yang paling penting ketika kita melakukan ya menasihati seorang di sini boleh ya. Tetapi kita harus juga ingat diri kita. Dan kita juga harus ambil di sini selumbar di mata kita. Selumbar di mata kita. Sehingga apa yang kita katakan, nasihatkan itu menjadi kekuatan bagi orang yang mendengarkan. Ya.
Nah, untungnya ini untuk orang Farisi, ya, ahli Taurat. Ya, di sini tidak ada orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, jauhi daripada kita orang-orang yang munafik dan penipu. Nah, tapi kita lihat dalam Mazmur 32 ayat 2. Nah, jadi Tuhan ini akan menghapuskan segala kesalahan. Dan kesalahan itu tidak diperhitungkan. Ya, berbahagialah Mazmur 32 yang kedua. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan Ya, dan yang tidak berjiwa penipu. ya. Nah, jadi kalau kita berjiwa penipu, mohon maaf. Ya, di sini itu banyak kesalahan nanti yang hanya ditutupi saja. Ya, tapi kalau kita mau berkata jujur, nah inilah yang Tuhan inginkan. Berbahagialah manusia, baiknya kita baca bersama-sama. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, dan tidak berjiwa penipu. Nah, oleh sebab itu, yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat kita menjadi orang yang tulus dan jujur, ya. Orang yang tulus dan jujur ini yang akan nanti dihapuskan pelanggarannya. Ya, seperti seseorang yang di kanannya Tuhan, yang disalib. Ya, sekalipun dia seorang penjahat, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, hatinya diubahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya ketika dia pada saat ajalnya, ya, dia mengaku bahwa dirinya orang berdosa dan patut dihukum. Ya. Tapi ketika itu orang di kanan ini berkata, Tuhan Yesus, ya ingatlah keadaku kalau engkau menjadi raja, dan dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya, dari pengakuannya dia mengakui bahwa dia yang di sebelah kirinya, berarti sebelah kirinya ya, sebelah kirinya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Ya, jadi jangan kita menjadi seorang yang berjiwa penipu. Ada salah satu contoh, ya, dalam Alkitab ada seorang janda di Sarfat. Ya, janda di Sarfat ini dengan segala kekurangan, kelemahan, kemiskinannya. Ya, pada saat itu Elia datang kepada janda di Sarfat ini. Ketika Elia sampai ke pintu gerbang kota, dan di sanalah Elia melihat janda miskin ini sedang mengumpulkan api, kayu api. Ya, dan ketika itu Elia berseru, coba ambil bagiku sedikit air untuk diminum. Ya. Dan perempuan itu mengambilnya. Nah, tapi setelah itu berserulah lagi Elia. Boleh lebih baik kita baca bersama-sama. Baca saja dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang 10. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang 10. Inilah yang akan benar-benar dibenarkan oleh Tuhan. Benar-benar ditolong oleh Tuhan. Orang yang jujur dan tulus kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 10 ayat yang 1 Raja-Raja 17 ayat yang 10 sampai yang 13. Ya, boleh dibacakan saja. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap, Ya, lalu pergi ke Sarfat. ya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota Ya, itu, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda ya, ditemukanlah bukan orang kaya, bukan orang yang bisa diandalkan, tetapi di sini orang yang sangat tidak bisa diandalkan sedikit pun. Teruskan? sedang mengumpulkan kayu api. Ya, Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, ya, supaya aku minum. ya. Cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi
supaya aku minum. Yaitu masa-masa kekeringan. Minum pun juga susah. Ya, tapi janda ini masih banyak air untuk diminum. Ya, karena dia tidak menggerutu pada saat itu. Ya, teruskan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Ya. ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Ya, jadi setelah diberi minum, diberi juga sepotong roti. Nah, kalau kita lihat di sini, janda ini tinggal di pintu gerbang ya, sekitaran pintu gerbang kota itu. Ya, kalau disebut apa? Orang pinggiran. Orang pinggiran nih. Ya, kalau orang di tengah kota itu orang kaya. Ya, kalau disebut gerbang kota, kalau kita lihat semua gerbang kota rata-rata itu di situ orang-orang yang biasa. Ya, rata-rata ya. Teruskan. Perempuan itu menjawab, Nah, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang demi hidup, Tuhan Allahmu yang hidup. sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, Ya, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, ya, dan sedikit minyak dalam buli-buli." ya. Jadi akhirnya janda ini berkata jujur kepada Elia. Dia tidak bilang saya tidak punya, tapi dia bilang hanya sedikit. Ya, kalau bilang saya tidak punya, saya yakin perempuan ini tidak ditolong oleh Tuhan. Ya, tapi dia berkata jujur di sini, hanya ada segenggam tepung. Ya, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini kejujuran dari janda ini. Teruskan. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong Ya. kayu api. 2-3 potong, sedikit sekali. Teruskan. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Ya. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya. Jadi ini kenyataan yang memang harus diberitakan kepada Elia. Saya punya hanya segenggam dan sedikit dalam buli-buli. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tapi kita lihat selanjutnya. Tetapi Elia berkata Ya. kepadanya, "Janganlah takut, Janganlah takut, pulanglah, pulanglah. buatlah seperti yang kau katakan. Ya, Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil Ya. daripadanya. ya, Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." ya. Jadi ketika perempuan ini memberikan minum, firman Tuhan itu belum ada. Tetapi ketika Elia menyampaikan bahwa kejujuran dari janda ini menyatakan bahwa hanya segenggam dan sedikit buli-buli, barulah firman Tuhan dinyatakan. Teruskan. Sebab beginilah firman Sebab Tuhan, beginilah firman Tuhan. Allah Israel, Ya, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, ya, jadi kejujuran Tuhan sampaikan firman Tuhan yang menyelamatkan. Di sini bukan firman Tuhan hanya memelihara, tetapi menyelamatkan kehidupan janda ini. Ya, karena tadi dia pikir kami akan mati. Nah, jadi firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan di sini, firman itu menyelamatkan. Nah, setelah itu memelihara kehidupan kita. Boleh teruskan? tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Ya, diulangi di ayat yang ke-14, boleh? Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Ya, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, Ya. dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Ya. pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. ya. Teruskan? Lalu pergilah perempuan itu Lalu pergilah perempuan itu. dan berbuat seperti yang Ya, dikatakan ini Elia. orang yang tulus, yang jujur, dia akan menerima firman Tuhan, dia akan dipelihara oleh firman Tuhan, dan dia akan diselamatkan oleh firman Tuhan. Bahkan dalam perjanjian baru, kisah ini ditulis. Ya, ditulis dalam Injil. Yang mengingatkan kita bahwa orang yang jujur, tulus, tidak berjiwa penipu, dia akan diselamatkan oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan secara ajaib. Ya, oleh sebab itu
Jangan kita menjadi jiwa penipu, tapi jujurlah kepada Tuhan. Apa yang kita mungkin miliki sekarang, hanya iman mungkin. Lakukan juga firman Tuhan. Ya, mungkin kita hanya miliki sedikit, ya, jujur kepada Tuhan. Ya, mungkin kemampuan kita sedikit, terbatas. Ya, akui pada Tuhan. Ya, jangan menipu. Ya, tapi kita berjiwa tulus dan setia dan taat kepada firman Tuhan. Ya, kita akan menyanyikan sebentar. Jujurlah dan percayalah saja. Jujurlah dan percaya. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Dan percaya pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawa mujizat. Jujurlah dan percayalah. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan. Bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawa bukur. Ya, yang bisa berlutut boleh berlutut. Kalau tidak bisa, duduk di kursi saja. Singar saja, jujurlah dan percaya. Jujurlah dan percayalah
Ya, mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Berserulah, Dia akan mendengar. Percayalah, mujizat pasti terjadi. Pertolongan Tuhan pasti nyata. Kuasa mujizat selalu Dia nyatakan pada orang-orang yang percaya pada Dia, mengasihi Dia. Sekali lagi singar saja. Haleluya. Ya. Sudah terlalu lama mungkin persoalan kok tidak selesai, tidak reda, malah mungkin makin makin besar persoalan. Hari ini Tuhan mau menolong saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Mari, yang diminta dari kita adalah percaya. Mengaku keterbatasan kita, tidak mampu kita. Tapi kita akui Allah mampu. Allah bisa. Apa yang tidak mungkin itulah pekerjaan iman. Pekerjaan Allah. Kalau saudara berkata, nggak mungkin lagi. Itulah pekerjaan iman. Pekerjaan Allah yang tidak mungkin, semua mungkin. Semua mungkin. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hallelujah. 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 Laku Rajaku, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat kau terpuruk, kita bakal berdiri. Saat kau terpuruk Dalam lembah kelam, seakan hidupmu tiada harapan. Janganlah terbersih di dalam hatimu, untuk cari jalan keluar sendiri. Serahkan segala beban hanya kepada Tuhan. Yesus Dia pasti menolong dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Saat kau terpuruk dalam lembah kelam, seakan hidupmu tiada harapan. Janganlah terbersih di dalam hatimu, untuk cari jalan keluar sendiri. Serahkan segala bebanmu hanya kepada Tuhan. Yesus Dia pasti menolongmu dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah, percayalah. Percayalah, sungguh percayalah. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di antara kami sesuai dengan janji-Mu. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami, mujizat pasti terjadi. Dan Engkau melihat segala keluh kesah kami, pergumulan kami, beban berat kami. Dan kami yakin ketika kami berdoa menyampaikan dan semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih semuanya.
dan Engkau menyelesaikan bagi kami. Engkau berkata sudah selesai, dan penyelesai itu akan kami terima mujizat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Kita angkat pujian, kita jalankan sekali persembahan tukas, datanglah kebaikan. Datanglah Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kur bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. bahwasanya untuk selamanya, Kasih setianya. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara, saudari semua. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda sesuai dengan firman Tuhan kita. Menabur pasti menuai kembali. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kita doakan mereka yang masih sakit, ya, Ibu Lydia Puromando yang perempuan, Master Christine, kemudian Popo, Pak Ajat, Pak Lewi. Kita bakal berdiri, ya. Haleluya. Sesuai dengan janjimu, doa orang benar sangat besar khasiatnya jika didoakan dengan iman. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Oh, Puromando perempuan juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudara Master juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Christine juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Popoh juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Ajat juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Lewi juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, yang sakit jamah sembuhkan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Berkatilah anak-anakmu, iman mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Tuhan berkati semua. Dan juga bangsa negara kami juga berkati pemimpin di negara kami. Dari Pak Presiden Prabowo, Gibran, juga seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan kepala
lurah juga buat Pak RW, Pak RT. Tuhan berkati semua. Mereka adalah hamba-hamba untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, pulanglah dengan bawa berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan beserta. Selamat pulang.